Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Bab 841 Misteri Suara Spiritual. Hati Jiang Fan dipenuhi rasa kagum. Dia telah menyaksikan metode Spirit Sound. Mereka hanya dapat digambarkan dengan 4 kata, tak terduga dan tak terduga. Siapa yang berani percaya bahwa dia dapat meramalkan bahwa orang yang akhirnya akan membunuh Jiang Fan pastilah selir Yunxia. Dan dia akan menyiapkan rencana terlebih dahulu dengan pil obat penyembuhan jiwa. Berhasil menyatukan Jiang Fan dan selir Yunxia. Mengambil kesempatan untuk menangani selir Yunxia. Rencana jahat ini, metode ini, membuat Jiang Fan sangat gelisah, dan dia berkata dengan suara berat. Mau bergerak? Jika Demon Moon dan aku tidak mau, apalagi yang bisa kau lakukan? Apakah kamu akan melakukannya sendiri? Spirit Sound merenung sejenak. Dia mengangguk dengan serius, jika perlu. Saya bisa melakukannya. Setitik angin laut bertiup melalui jubah putihnya. Dia bagaikan peri dalam lukisan, cantiknya tak tertandingi. Jiang Fan tercengang, dan Demon Moon juga tercengang. Mereka tidak pernah menduga Spirit Sound akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, Jiang Fan segera merasakan perlawanan kuat, jangan coba-coba memikirkannya. Kamu juga tidak bisa. Dia teringat apa yang pernah dikatakan Jian Lingyuan. Kala itu, Kaisar Iblis Changqiong ingin menikahi pendeta Ling Yin, agar garis keturunan pendeta dapat memiliki anak darinya. Pendeta Ling Yin meremehkannya dan pergi ke benua besar Lumbung Agung untuk menyerahkan dirinya kepada ahli alam jiwa baru lahir. Kemudian, dia membawa kembali Demon Moon, yang memiliki bakat luar biasa. Perilaku ini, tidak bisa dikatakan Spirit Sound salah. Dia melakukannya demi perkembangbiakan rasnya. Namun, dia tidak bisa menerima wanita seperti itu. Spirit Sound tidak keberatan dengan penolakannya dan berkata, ini adalah pilihan terakhir, untuk nanti. Masih ada 2 tahun. Saya berharap takdir akan mengubah nasibmu. Jiang Fan menghela napas sedikit lega. Dia akan menemukan cara untuk menghilangkan cacing roh penghubung jantung. Kalau memang tidak berhasil, mereka akan mati bersama-sama. Bagaimanapun, ditemani Demon Moon dalam perjalanan bukanlah suatu kerugian. Jika tidak ada hal lain, saya permisi. Namun, Spirit Sound mengangkat tangannya. Tunggu. Hidup dan matimu terikat pada putriku. Jika Anda menghadapi bahaya yang tak teratasi di luar sana di masa mendatang, Anda bisa datang ke Hundred Flowers Valley. Mata Jiang Fan berbinar. Dilihat dari tindakan Spirit Sound barusan, wanita ini pastilah eksistensi pada level jiwa baru lahir. Berpikir dengan hati-hati. Spirit Sound sangatlah cantik tiada taraf, namun Kaisar Iblis Changqiong yang sangat posesif tidak pernah memendam niat apapun terhadapnya. Ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa kekuatannya luar biasa. Dalam kasus itu, kalau suatu saat dia bertemu lagi dengan iblis besar seperti Hell Desolate Beast, dia bisa lari ke Hundred Flowers Valley. Dan biarkan Spirit Sound mengatasi sakit kepala itu. Melihat mata Jiang Fan yang berbinar, alis halus Spirit Sound berkerut sedikit. Apakah orang ini sedang punya ide buruk? Biarkan aku menambahkan, jangan datang kecuali ini masalah hidup dan mati. Dan itu dibatasi hingga 3 kali. Dan, setiap kali, aku akan mengambil sesuatu darimu. Dan, setelah 3 kali, kamu harus berbagi kamar dengan Demon Moon. Dia menambahkan 4 kondisi berturut-turut sebelum akhirnya merasa sedikit lega. Bagus. Setuju. Jiang Fan sangat gembira dan setuju tanpa ragu. Melihat dia begitu mudah setuju. Hati Spirit Sound tenggelam. Oh tidak. Dia telah menetapkan terlalu sedikit persyaratan. Anak ini akan memanfaatkan celah hukum. Faktanya, Jiang Fan tahu ada celah yang bisa dimanfaatkan begitu dia mendengarnya. Kalau saja dia menggunakan 2 kesempatan, dia tidak perlu berbagi kamar dengan Demon Moon, kan? Mengenai sesuatu yang diambil darinya setiap kali dia mencari pertolongan. Sebelum pergi, dia akan menyembunyikan semua hartanya dan kemudian memasuki lembah 100 bunga. Lalu apa yang bisa diambil oleh Spirit Sound? Rasanya seperti mendapatkan 2 jimat penyelamat hidup secara gratis. Hanya orang bodoh yang akan ragu. Terima kasih, Senior Spirit Sound, Junior masih ada urusan mendesak, aku pamit dulu,
Jiang Fan berseri-seri karena gembira. Dia bergegas pergi secepat kilat. Spirit Sound menggelengkan kepalanya dan diam-diam melangkah ke pelangi. Demon Moon mengikutinya dari belakang sambil mengeluh, "Ibu, teganya ibu berkata begitu. Bagaimana jika dia menganggapmu serius? Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar akan hamil dengan anaknya?" Spirit Sound tidak menoleh, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak. Dia meremehkan masa laluku." Demon Moon tertegun sejenak, lalu segera mengerti apa itu. Dia berkata dengan marah, "Bajingan. Siapa sebenarnya dia? Menyebarkan rumor tentang ibu di mana-mana." Ras manusia penuh dengan kegaduhan tentang hal itu. Spirit Sound berkata dengan lemah, "Sesosok tua yang hendak memasuki kuburan. Dia sedang menguji apakah aku masih hidup di dunia ini." Belum lama ini, dia bahkan mengumpulkan sekelompok orang untuk datang ke sini untuk mencari mutiara naga Ki Bumi. Dia mengusap pelipisnya dengan lembut. Dia berkata dengan lemah, "Aduh, sudah terlalu lama sepi. Beberapa orang benar-benar mengira aku sudah mati. Aku akan mencari waktu untuk memperingatkan benda tua itu." Beberapa hari kemudian, Istana Kekaisaran Laut Selatan bertepuk tangan di dalam ruang musyawarah. Mimpi lama Demon Moon membanting telapak tangannya di atas meja teh, wajah cantiknya sedingin es. "Murkiin, dasar orang tak tahu terima kasih. Bagaimana bisa kau diam-diam memberikan pil nirwana jangkrik dingin Laut Selatan kita kepada Vixen dari Laut Barat itu?" Ada juga banyak anggota klan kerajaan Laut Selatan di aula itu. Mereka semua menatap dengan geram ke arah laki-laki di aula, yang tengah santai memegang teh roh. Dia memiliki wajah yang tampan, tubuh yang tinggi, dan tatapan mata yang tajam yang memancarkan intensitas yang kejam. Menghadapi murka mimpi lama Demon Moon dan banyak anggota klan kerajaan Laut Selatan, dia tetap tenang dan tidak terganggu. "Pil nirwana jangkrik dingin itu saya ambil dari Gunung Sanxing. Jika Anda tidak puas, Anda bisa pergi dan membelinya sendiri di Gunung Sanxing." Pria di hadapan mereka adalah Old Dream, suami Demon Moon, Kaisar Iblis Murkiin. Seorang tetua klan kerajaan membanting meja, meratapi kegagalannya memenuhi harapan. "Murkiin, berapa banyak lagi yang ingin kau hancurkan Laut Selatan kita sebelum kau berhenti?" Saat itu, Kaisar Iblis tua dengan susah payah, bahkan sambil berlutut, memohon pada mimpi tua untuk merendahkan dirinya dan menikahimu, makhluk hina ini. "Kami berharap Anda akan tenang dan mengelola Laut Selatan dengan baik, tetapi apa yang telah Anda lakukan? Kau menjual aset Laut Selatan dengan harga murah ke Gunung Sanxing, menyebabkan ras Yao kita kekurangan sumber daya dan menjadi ras terlemah di antara 4 lautan. Dan kau mengabaikan perasaan mimpi lama, terang-terangan berpasangan dengan Vixen dari Laut Barat itu. Itu sudah cukup buruk, tapi kau bahkan memberikan sesuatu yang sangat penting bagi klan seperti pil nirwana jangkrik dingin kepadanya, dan membiarkannya menjualnya demi uang. Apakah kamu layak bagi ayahmu?" Ternyata, Kaisar Iblis Murkiin adalah pewaris sejati Laut Selatan. Mimpi lama Demon Moon adalah seorang istri yang dibawa melalui pernikahan. Saat Kaisar Iblis Murkiin masih muda, dia adalah seorang playboy terkenal di 4 lautan. Dia menindas pria dan wanita, melakukan pemerkosaan dan penculikan, dan terlibat dalam segala macam perbuatan jahat. Akan tetapi, Kaisar Iblis tua hanya menganggapnya sebagai putra, jadi ia hanya bisa mempercayakan Laut Selatan kepadanya. Untuk membantunya, ia dengan susah payah mengatur agar Old Dream, yang dikenal sebagai wanita paling berbakat di Forseas saat itu, menikah dengannya. Saat itu, wanita manapun yang punya harga diri akan membenci Kaisar Iblis Murkiin. Old Dream juga hanya merendahkan dirinya dan menikahinya setelah permohonan tulus dari Kaisar Iblis tua. Sebagai akibat, setelah Murkiin naik tahta, dia tidak berubah sama sekali. Malah, dia menjadi semakin buruk. Dia menjarah kekayaan klan setan laut secara besar-besaran, melukai anggota klan kerajaan lainnya, memicu kemarahan publik, dan bahkan memicu pemberontakan besar. Akhirnya, di tengah protes kolektif klan kerajaan, Murkiin turun tahta. Menjadi orang yang santai, kekuasaan diserahkan ke Old Dream Demon Moon untuk dikelola. Di bawah pemerintahannya, dibutuhkan waktu 20 tahun penuh bagi Laut Selatan untuk pulih ke kemakmuran yang dinikmatinya selama pemerintahan Kaisar Iblis tua. Yang membuat marah adalah itu. Kaisar Iblis Murkiin ini tidak rela kekuasaannya jatuh ke tangan orang lain dan bertekad untuk merebut kembali kekuasaan kekaisaran.
Dia akan menimbulkan masalah dari waktu ke waktu. Sekarang, dia bahkan memberikan pil roh yang penting kepada majikannya. Jelas itu merupakan ancaman untuk memaksa klan kerajaan Laut Selatan agar patuh. Kebenaran yang menyedihkan adalah, Gunung Sanxing hanya mengakui Kaisar Iblis Murkiyin sebagai keturunan klan kerajaan. Secara historis, semua transaksi untuk pil nirwana jangkrik dingin hanya dilakukan dengan Kaisar Iblis Murkiyin. Ini pula yang menjadi alasan mengapa Kaisar Iblis Murkiyin bisa bertindak gegabah berulang kali, dan berbagai anggota klan kerajaan tidak berani melakukan apapun kepadanya. Mendengar teguran tetua klan kerajaan, Kaisar Iblis Murkiyin memelototinya dengan tajam. Membiarkan seorang wanita merebut tahta Laut Selatanku. Kalian orang tua adalah orang-orang yang tidak layak bagi ayah kekaisaranku. Mimpi lama Demon Moon menggigit bibir merahnya erat-erat. Hatinya dipenuhi kebencian terhadap suami yang tidak patuh ini. Kalau saja dia tidak berjanji kepada Kaisar Iblis tua untuk membantu Murkiyin mengelola Laut Selatan dengan baik, dia tidak akan mau ambil pusing dengan kekacauan ini. Dia akan melepaskan beban itu dan pergi, tidak peduli dengan nasib Laut Selatan. Pada saat ini, seorang dayang istana dengan hati-hati melaporkan, dua Kaisar Iblis. Di luar istana, seorang pria ras manusia yang mengaku sebagai Jiang Fan meminta audiensi. Dia bilang dia datang khusus untuk memberi penghormatan kepada Old Dream Bulan Iblis, dan memiliki masalah penting untuk dibahas. Bab 842 Pembicaraan Pribadi dengan Kaisar Iblis. Jiang Fan, permaisuri iblis mimpi tua tentu saja tahu mengapa Jiang Fan datang berkunjung. Tetapi bagaimana mungkin dia masih berminat untuk menerimanya? Undang dia ke ruang tamu dan jamu dia. Aku akan menemuinya nanti. Gadis istana kecil itu membungkuk dan mengiyakan, lalu bersiap untuk mundur. Namun, Kaisar Iblis Murkiyin mencibir, kau masih saja bilang aku memelihara Vixen di luar. Bukankah kamu juga sama? Dia bahkan datang ke depan pintu rumahmu. Tidak tahu malu. Ledakan. Permaisuri iblis mimpi tua gemetar karena marah, menghancurkan meja di depannya dengan telapak tangan, dan berteriak. Murkiyin, jangan berani-berani memfitnahku. Jangan pikir semua orang tidak tahu malu seperti kamu. Selama 20 tahun, dia tekun dan menghargai dirinya sendiri. Kapan dia pernah punya sedikit saja skandal dengan seorang pria? Sekarang, kunjungan biasa dari orang luar, dan Murkiyin memfitnahnya. Para tetua klan tidak tahan lagi menonton. Mimpi lama, jangan marah. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik, tidak menemukan kekurangan apapun, itu sebabnya dia menggunakan hal semacam ini sebagai alasan. Dia bisa menemukan kesalahan bahkan dalam kunjungan umum yang normal. Menurut logikamu, semua pria ras Yao yang berkunjung sebelumnya punya niat jahat. Saat Kaisar Iblis tua masih hidup, semua wanita yang mengunjunginya punya motif tersembunyi. Mimpi lama, karena Murkiyin berkata demikian, panggil ras manusia itu. Jangan sampai dia menyebarkan rumor lagi, sehingga kamu tidak berani menemuinya di depan umum. Permaisuri Iblis mimpi tua merasakan sedikit kegelisahan dalam hatinya. Bagi laki-laki lain, dia akan tampak saleh dan percaya diri. Jiang Fan. Memikirkan kejadian di kolam petir membuatnya sedikit gelisah. Jiang Fan, orang itu, tidak akan mengatakan hal itu di depan umum, bukan? Kalau Murkiyin tahu, dia tidak akan bisa menjelaskannya bahkan kepada 100 mulut. Akan tetapi, karena semua anggota klan telah mengatakannya. Jika dia menghindari menemuinya, itu hanya akan membuat orang semakin curiga. Dia segera mengangguk, panggil Jiang Fan. Segera. Jiang Fan, dengan semangat yang baik, mengikuti dayang istana kecil itu ke istana kekaisaran. Dia diam-diam melafalkan instruksi dari Kaisar Iblis yang dijuluki, jaga jarak 10 meter dari Kaisar Iblis mimpi tua. Tukar formula pil dengan mutiara bercahaya pelindung tubuh dan pergilah. Jauhi suaminya yang busuk. Namun ketika ia sampai di pintu masuk gedung musyawarah utama, Jiang Fan sedikit tertegun. Mengapa ada begitu banyak orang? Aula musyawarah yang luas itu dipenuhi orang. Setidaknya 100. Mereka semua menatap Jiang Fan dengan saksama, mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan suasana di aula tampaknya tidak begitu baik. Apakah dia datang di waktu yang salah? Tapi karena dia sudah ada di sini, dia hanya bisa menguatkan diri dan melangkah masuk. Dia segera melihat permaisuri iblis mimpi tua yang agung sedang duduk di singgasana.
Dia segera membungkuk dan memberi hormat, murid paviliun Tianji Jiang Fan, salam untuk permaisuri iblis Laut Selatan. Melihat sikap Jiang Fan yang pantas, tidak terlihat seperti orang yang bicara sembarangan. Permaisuri iblis mimpi tua menghela napas lega dan berkata dengan nada bicara profesional, kau datang untuk mendapatkan mutiara bercahaya pelindung tubuh, bukan? Jiang Fan berkata, iya. Sang bangsawan tampak terkejut. Mutiara bercahaya pelindung tubuh merupakan barang khusus dari Laut Selatan, dikuasai oleh keluarga kerajaan, dan sangat berharga. Bahkan anggota keluarga kerajaan mungkin tidak mendapatkannya. Mengapa orang luar ini bisa mendapatkannya? Mata Murki Yin berkilat, lalu ia mendengus, lihat. Dia masih menyalahkanku karena memberikan pil nirwana jangkrik dingin itu kepada orang luar. Wanita ini terang-terangan memberikan harta karun Laut Selatan kepada mantan kekasihnya. Jiang Fan menatap orang ini dengan ekspresi bingung. Dia mendapati dirinya sebenarnya sejajar dengan permaisuri setan Laut Selatan. Yang lebih mengejutkan Jiang Fan adalah, dia telah melihat orang ini. Bukankah dia pria di antara pasangan yang ditemukannya di rumput laut saat dia menggunakan cermin harta pemantau surga untuk mencari putra mahkota sebelumnya? Jiang Fan sangat mengingat tatapan tajamnya. Dia segera mengerti siapa orang ini. Suami dari permaisuri setan Laut Selatan. Pantas saja si kaisar iblis itu berkata bahwa dia pernah melihatnya sebelumnya. Jadi itu dia. Tetapi, apakah seseorang tega memfitnah istrinya di depan umum seperti ini? Murki Yin, kau boleh memfitnahku, tapi jangan merusak reputasi Tuan Muda Jiang. Aku memberinya mutiara bercahaya pelindung tubuh karena dia berjasa besar dalam melukai binatang neraka yang terpencil. Saya, Permaisuri Iblis Laut Timur, Kaisar Iblis Laut Barat, dan Master Paviliun Tianji semuanya memberikan hadiah. Hadiahku adalah mutiara bercahaya pelindung tubuh. Apakah Anda punya pertanyaan lagi? Kaisar Iblis Tua merasa lega. Jadi setiap orang mendapat imbalan. Itu dapat diterima saat itu. Wajah Murki Yin menjadi gelap, dan dia menatap Jiang Fan dengan tatapan tidak bersahabat, layanan hebat apa? Untuk dihadiahi mutiara bercahaya pelindung tubuh. Kamu tidak akan mengambil kesempatan untuk memberikan sesuatu kepada mantan kekasihmu, kan? Permaisuri Iblis Mimpi Tua marah dan berkata, apakah menurutmu dia seperti kamu, tidak mencapai apapun di usianya yang sudah puluhan tahun? Dia baru berusia 18 tahun, dan dia sudah mencapai prestasi hebat. Jika seseorang membunuh seorang tetua dari sektenya, dia bisa memusnahkan seluruh sekte mereka sendirian. Dan kamu hanya menindas orang-orangmu sendiri di sarangmu. Kenapa kamu melotot? Permaisuri Iblis Mimpi Tua menjadi semakin marah saat dia berbicara. Jika kau memang mampu, kenapa kau tidak mencoba diburu oleh jiwa baru lahir? 4 bukaan, binatang neraka yang sunyi. Dia tidak hanya lolos, tetapi juga melukainya. Akhirnya, ketika binatang neraka yang sunyi mencoba melarikan diri, mengancam akan menghancurkan 4 lautan kita, dialah yang mengendalikan binatang neraka yang sunyi, memberi kita 4 kekuatan besar kesempatan untuk melukainya dengan parah dan menghilangkan masalah di masa depan. Bisakah kamu melakukan semua itu? Ruangan itu sunyi. Sang keluarga kerajaan menatap Jiang Fan dengan tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Pria muda ini, dengan kulit putih dan penampilan polos, sebenarnya sangat tangguh. Jiang Fan menggosok hidungnya. Dia tentu saja senang dipuji. Tapi tolong jangan menyeretnya ke dalam perselisihan rumah tangga mereka. Dia, tentu saja, telah menyadari bahwa pasangan itu tengah bertengkar. Kata-kata marah permaisuri setan Laut Selatan tidak diragukan lagi telah menariknya ke dalam masalah ini. Memang, wajah Murki Yin muram. Secerca kecemburuan dan kekesalan berkelebat di matanya. Wah, apa kau begitu tangguh? Ingin membandingkan kekuatan denganku? Dia melepaskan kekuatan jiwa baru lahirnya, menekannya ke arah Jiang Fan. Para bangsawan terkejut. Bajingan ini terlalu lancang, bukan? Dia tamu yang berkunjung, dan Anda langsung menyerangnya. Dan dengan tubuh jiwa baru lahir, menindas junior formasi inti. Wajah cantik permaisuri Iblis Mimpi Tua tiba-tiba berubah dingin, dan dia mendengus berat, sombong. Dengan ledakan keras, Murki Yin tersambar petir, tubuhnya berguncang hebat, dan ia terjatuh dari singgasananya. Setetes darah mengalir dari hidungnya. Dia terkejut sekaligus marah, mimpi lama. Kau menyakitiku karena orang luar.
Permaisuri iblis mimpi tua bahkan lebih kesal darinya, dan berkata dengan nada menghina, bagaimana aku bisa punya suami yang tidak tahu malu sepertimu? Tidak peduli apapun, kamu adalah seorang tetua. Kamu hampir tidak bisa dianggap sebagai seorang kultivator alam kaisar iblis. Dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk menyerang junior formasi inti? Anda mungkin tidak punya rasa malu, tetapi Laut Selatan saya masih punya. Dia benar-benar jengkel. Jiang Fan juga agak kesal. Apakah Kaisar Iblis Murki Yin ini sudah gila? Sejak dia masuk, dia telah memfitnahnya sebagai kekasih permaisuri Iblis Laut Selatan. Sekarang dia bahkan menyerangnya secara langsung. Tak heran jika sang Ratu Iblis yang dijuluki itu berkali-kali mendesaknya agar menjauhi suami Ratu Iblis Laut Selatan itu. Orang ini sungguh tidak baik. Murki Yin sangat marah. Bagus. Bagus sekali, mimpi lama, dan kamu, orang tua. Kau memperlakukanku seperti ini, ya. Baiklah, kau tidak akan mendapatkan satupun pil nirwana jangkrik dingin. Kalian semua, pergilah ke neraka. Dia mengibaskan lengan bajunya karena marah dan pergi. Sebelum pergi, dia menatap tajam Jiang Fan. Tidak peduli bagaimana tetua klan mencoba membujuknya untuk tetap tinggal, Murki Yin pergi tanpa menoleh ke belakang. Permaisuri Iblis Mimpi Tua duduk dengan sedih di singgasana. Melihat ruang musyawarah yang berantakan, dia merasa lelah secara mental. Dan berjuta-juta keluhan membuncah dalam hatinya. Keluarga ini terlalu sulit untuk diatur. Dia menahan keinginan untuk menangis dan berkata, semua tetua klan, aku akan berbicara dengannya lagi nanti. Jangan khawatir tentang pil nirwana jangkrik dingin. Aku akan menemukan caranya. Para tetua klan mendesah, dan beberapa mengumpat karena frustrasi, merasa usaha mereka sia-sia. Tak satu pun dari mereka menawarkan solusi. Permaisuri Iblis Mimpi Tua juga terdiam sepenuhnya. Meskipun dia mengatakannya, dalam hatinya, dia sebenarnya tidak tahu. Kali ini, Murki Yin benar-benar marah. Dia tidak akan mudah mundur dan menyerahkan pil nirwana jangkrik dingin seperti sebelumnya. Dia pasti akan mengajukan tuntutan yang memalukan dan merendahkan martabat untuk melampiaskan kekesalannya. Betapa memalukannya hal itu. Dia tidak berani memikirkannya. Jiang Fan juga menonton sambil sakit kepala. Dia bahkan semakin enggan terlibat dalam urusan keluarga mereka. Lebih baik segera mengambil barang-barangnya dan pergi. Permaisuri Iblis, aku ingin berbicara denganmu. Sendiri. Bab 843 Tawar-menawar. Bicara sendiri. Permaisuri Iblis Mimpi Tua memandang sekeliling ke arah tetua klan kekaisaran yang hadir dan, untuk menghindari kecurigaan, berkata, tidak bisakah dikatakan di depan umum. Murki Yin sudah mencurigai dia dan Jiang Fan. Kalau saja mereka bicara sendiri lagi, entahlah rumor apa yang akan disebarkan Murki Yin. Jiang Fan berpikir sejenak dan berkata, tidak. Demi keselamatannya sendiri. Bagaimana formula pil dapat ditampilkan di depan umum? Jika sampai terbongkar, Gunung Sanxing pasti akan curiga kalau dia sudah memecahkan rumus pil. Setelah berpikir sejenak, Permaisuri Iblis Mimpi Tua mengangkat tangannya dan secara terbuka menciptakan layar air. Dia menciptakan ruang transparan dan independen selebar 3 zang dan berkata, layar air ini dapat menghalangi semua penyadapan. Bagaimana kalau kita bahas lebih detail di dalam? Hal ini memungkinkan para tetua klan yang hadir untuk melihat dan menyaksikan kepolosannya. Dan juga memungkinkan mereka berbicara secara pribadi. Yang terbaik dari kedua dunia. Jiang Fan menghela napas lega dan berkata dengan gembira, itu luar biasa. Permaisuri Iblis Mimpi Tua khawatir tentang kesalahpahaman, dan dia bahkan lebih khawatir lagi. Permaisuri Iblis Murki Yin itu benar-benar seseorang yang tidak bisa dianggap remeh. Baginya, yang terbaik adalah terlibat dalam lebih sedikit karma. Keduanya memasuki ruang layar air di bawah pengawasan semua orang. Baiklah, bicara. Permaisuri Iblis Mimpi Tua masuk lebih dulu. Dia berbalik dan berbicara. Namun saat melihatnya, bibirnya berkedut sedikit. Jiang Fan menempel erat pada layar air, menatapnya dengan ekspresi kewaspadaan yang ketat. Seolah-olah dia takut wanita itu mempunyai niat buruk terhadapnya. Permaisuri Iblis Mimpi Tua merasa kesal sekaligus geli, ada apa? Cepat bicara. Jiang Fan mengukur jarak di antara mereka dan berkata, kamu mundur dulu. Kita harus menjaga jarak 3 zang. Anda, Permaisuri Iblis Mimpi Tua mengerucutkan bibirnya sedikit. Dia selalu menjadi orang yang meminta pria lain untuk menjaga jarak.
Hari ini, semuanya berbalik sepenuhnya. Dia mundur ke tepi dengan wajah dingin, 3 zang jauhnya. Dengan kedua lengan disilangkan di dada, dia berkata dengan tenang, sebaiknya itu sesuatu yang penting. Jiang Fan menghela napas lega dan berkata meyakinkan, ku dengar klanmu punya mutiara bercahaya pelindung tubuh kelas atas yang bisa bertahan melawan serangan jiwa baru lahir. Permaisuri iblis mimpi tua sedikit terkejut dan menatap Jiang Fan dengan curiga. Siapa yang memberitahumu hal itu? Kau datang dari Laut Timur, apakah janda mati itu memberitahumu? Jadi, mereka memang memilikinya. Jiang Fan berkata dengan serius, aku ingin berbisnis dengan permaisuri iblis. Berikan aku 100 mutiara bercahaya pelindung tubuh berkualitas tinggi. Dan aku akan memberimu sesuatu yang selalu kamu impikan. Berapa banyak? 100. Mata permaisuri iblis mimpi tua melebar, apakah kamu sedang berbisnis, atau kamu merampokku? Kalau aku jual Laut Selatan padamu, aku nggak akan minta 100. 50 saja sudah cukup. Batuk. Jadi, jumlahnya tidak banyak. Baiklah, kalau begitu 10. Tidak kurang. Jiang Fan memberikan diskon. Permaisuri iblis mimpi tua berkata dengan wajah dingin, tidak mungkin. Mutiara bercahaya pelindung tubuh berkualitas tinggi adalah harta karun Laut Selatan. Bahkan satu pun tidak boleh diberikan kepada orang luar. Apalagi 10. Jangan pernah pikirkan itu. Pembahasannya sudah selesai. Dia mengangkat tangannya, bersiap untuk melepaskan kasa air. Dia tidak tertarik mendengar usulan perdagangan Jiang Fan. Menurut pendapatnya, tidak mungkin ada ras manusia murid seperti Jiang Fan dapat memberikan apapun yang bernilai, bahkan 1 mutiara bercahaya pelindung tubuh kualitas terbaik, sebagai gantinya. Formula pil untuk pil nirwana jangkrik dingin. Kamu tidak menginginkannya. Permaisuri iblis mimpi tua tiba-tiba berhenti, matanya penuh kecurigaan, katakan lagi. Jiang Fan tersenyum. Dia mengeluarkan formula pil. Jari-jarinya menutupi sebagian besar rumus, hanya memperlihatkan sebagian kecil dan pesan dari permaisuri iblis Yizu. Kamu pasti mengenali tulisan tangan Suster Yizu, kan? Permaisuri iblis mimpi tua menatap 8 karakter itu, terverifikasi, formula pil asli. Matanya penuh dengan kejutan, apakah itu benar-benar pil nirwana jangkrik dingin? Formula pil. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa mendapatkan formula pil seperti itu? Gunung Sanxing tidak akan pernah mengizinkanmu mendapatkannya. Jiang Fan melipat formula pil dan berkata, tentu saja mereka tidak akan mengizinkannya. Untuk membalas dendam di Laut Timur, mereka bahkan menangkap putra mahkota Meng Cheng dan mencoba melepaskan mata air laut untuk menghancurkan 4 lautan. Permaisuri iblis mimpi tua berseru, tidak heran Murki Yin berkata ada masalah di istana kekaisaran Laut Timur. Jadi, itu adalah Gunung Sanxing. Ini benar-benar cocok. Jiang Fan tidak berbohong. Ditambah dengan tulisan tangan pribadi permaisuri iblis Yizu pada formula pil. Kalau begitu formula pil ini, nyata. Mulai sekarang, Laut Selatan dapat melepaskan diri dari Gunung Sanxing. Bisakah ia lepas dari paksaan Murki Yin? Kejutan itu datang terlalu tiba-tiba. Dia melangkah panjang dan berjalan dengan penuh semangat ke arah Jiang Fan, cepat, biarkan aku melihatnya. Saya perlu membuat konfirmasi akhir. Jiang Fan segera menghentikannya, berkata, berhenti. Jangan mendekat. Kamu dan aku harus menjaga jarak. Ya ampun, kakinya panjang sekali. 2 atau 3 langkah sudah memangkas jarak hingga setengahnya. Kalau lebih lama lagi, dia pasti akan menerkamnya. Wajah permaisuri iblis mimpi tua menegang, dan dia dengan canggung melirik ke arah tetua klan kekaisaran di luar. Tatapan mereka sangat aneh. Meskipun mereka tidak dapat mendengar apa yang dikatakan di dalam, mereka dapat melihat bahwa permaisuri iblis mimpi tua secara naluriah mencoba untuk mendekati Jiang Fan. Namun dihentikan dengan tegas oleh Jiang Fan. Wajah permaisuri iblis mimpi tua sedikit memerah, merasa sedikit kesal. Bajingan ini, seolah-olah aku akan memanfaatkannya. Apakah aku orang seperti itu? Dia dengan canggung mundur dan berkata, apakah itu cukup? Jiang Fan berkata, jadi kamu setuju dengan perdagangan itu? 10 mutiara bercahaya pelindung tubuh yang dapat bertahan melawan serangan jiwa baru lahir, sebagai ganti formula pil ini. Permaisuri iblis mimpi tua mengerutkan kening sambil berpikir, kenapa kau mau 10? Bukan 5, atau 3? Mungkinkah Dead Widow yang memberimu ide ini?
Hanya dia yang tahu kekuatan Laut Selatan yang sebenarnya. Mutiara bercahaya pelindung tubuh kualitas terbaik di Laut Selatan jumlahnya tepat 10, tidak lebih, tidak kurang. Jiang Fan menyentuh hidungnya, tetap diam. Permaisuri iblis mimpi tua segera mengkonfirmasinya dan berkata dengan marah, kamu janda mati. Hatimu benar-benar hitam. Jiang Fan mengangguk sedikit, menunjukkan persetujuannya. Ya, yang berhati hitam itu adalah permaisuri iblis Yizu. Itu bukan salahnya, Jiang Fan. Saya tidak bisa memberi 10, hanya 1. Jiang Fan berkata, 10. 2 paling banyak. 9. 3, tidak lebih. 8. 4 adalah batasnya. 7. 5, aku akan mati. 6. Kesepakatan. Jiang Fan mengeluarkan formula pil dan mencoret proporsi beberapa bahan utama dengan pena. Lalu dia melemparkannya. Sebelum mutiara bercahaya berada di tangan, formula pil yang lengkap tidak dapat diberikan kepada mereka. Permaisuri iblis mimpi tua menangkapnya dengan kedua tangan, telapak tangannya gemetar, dan dengan canggung membuka lipatannya. Melihat bahan-bahan yang tercantum, hatinya dipenuhi rasa gembira. Karena dia juga diam-diam mencoba menguraikan pil obat ini dan bahkan mengundang seorang master jiwa bintang 4 untuk itu. Bahan-bahan pil obat telah dianalisis. Mereka sama persis dengan formula pil di depannya. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa Soul Master juga telah memberikan kisaran perkiraan untuk proporsi material. Proporsi yang terlihat pada formula pil semuanya berada dalam kisaran itu. Selanjutnya, dengan konfirmasi pribadi Permaisuri Iblis Yizu. Permaisuri Iblis Yizu adalah orang yang sangat teliti. Untuk masalah sepenting itu, tanpa kepastian yang mutlak, dia tidak akan pernah menandatanganinya. Formula pil ini benar-benar nyata. Dia sangat gembira, bagaikan seekor burung yang dibebaskan. Tuan Muda Jiang, Anda telah banyak membantu saya dan Laut Selatan. Wajahnya berseri-seri karena kegembiraan, dan dia mulai berjalan menuju Jiang Fan. Tetapi dia melihat Jiang Fan mundur dengan ekspresi waspada. Di tengah kegembiraannya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melotot tajam ke arahnya. Aku akan membicarakannya dengan beberapa tetua klan inti terlebih dahulu. Jangan khawatir, dengan formula pil ini, mereka tidak akan keberatan. Dia segera melarutkan layar air. Kemudian dia mengumpulkan beberapa tetua klan yang terpercaya di depannya dan menyegel mereka dengan layar air untuk memastikan rahasianya tidak menyebar. Setelah mengetahui itu adalah pil nirwana jangkrik dingin formula pil, mereka langsung menjadi bersemangat. Bab 844 merusak perbuatan baik Kaisar Iblis Yin Keruh. Lalu apa yang kau ragukan? Tukar. Tentu saja, kita tukar. 6 mutiara bercahaya pelindung tubuh bermutu tinggi untuk kebebasan abadi Laut Selatan, ini. Bagaimana ini bisa disebut transaksi? Ini jelas merupakan bantuan besar yang diberikan Tuan Muda Jiang kepada Laut Selatan. Mimpi lama, sungguh keputusan yang tepat bagimu untuk berteman dengan Tuan Muda Jiang. Bagimu untuk bisa berteman dengannya adalah sebuah berkah bagi Laut Selatan kita. Di masa depan, Anda harus sering menghubunginya dan menjaga hubungan baik ini. Laut Selatan tidak akan pernah memiliki terlalu banyak orang seperti dia. Wajah Permaisuri Iblis Mimpi Tua memerah karena gembira. Karena Murki Yin, Laut Selatan telah dilanda kekacauan total selama 20 tahun terakhir. Dia nyaris berhasil memulihkan Laut Selatan ke kejayaannya semula melalui usaha terus-menerus. Belum mencapai perkembangan yang berarti. Para tetua klan sangat berterima kasih padanya. Ini adalah pertama kalinya mereka memujinya dengan suara bulat. Jelas terlihat betapa hebat prestasi politik yang telah diberikan Jiang Fan kepadanya. Dengan pencapaian ini di tangan, dia akan memiliki pengaruh yang jauh lebih besar ketika berbicara di Laut Selatan mulai sekarang. Adapun menjaga hubungan baik dengan Jiang Fan. Dia melirik ke arah Jiang Fan. Orang itu selalu menjaga jarak 3 zang darinya. Bagaimana dia bisa menjaganya? Kalau begitu, mari kita rayakan dengan benar dulu. Dan sampaikan rasa terima kasih kami kepada Tuan Muda Jiang. Setelah itu, aku akan membawanya ke tanah terlarang kerajaan untuk memanen mutiara bercahaya pelindung tubuh bermutu tinggi. Terakhir, kami akan memintanya untuk menuliskan rasio yang hilang untuk beberapa bahan. Tentu saja para tetua klan mendukung hal ini. Setelah menerima umpan balik, Jiang Fan sedikit mengerutkan kening. Bagaimana kalau kita lewati saja perjamuannya? Dia khawatir penundaan dapat menimbulkan komplikasi.
Dia tidak percaya bahwa Kaisar Iblis Murki Yin, setelah mengalami penghinaan seperti itu, akan membiarkan masalah itu begitu saja. Aku tahu apa yang kau khawatirkan. Permaisuri Iblis Mimpi Tua mendengus dingin. Jangan khawatir. Sebelumnya, kami dibatasi oleh pil nirwana jangkrik dingin, dan sering kali tidak punya pilihan selain membiarkannya merajalela. Tapi hari ini berbeda dari masa lalu. Jika dia berani macam-macam lagi, bahkan jika aku ingin melepaskannya, para tetua klan tidak akan pernah setuju. Permaisuri Iblis Mimpi Tua bukanlah satu-satunya yang sangat menderita. Para tetua klan telah lama membenci anak yang hilang ini sampai ke tulang belulang mereka. Sekarang mereka sudah terbebas dari belenggu. Jika Kaisar Iblis Murki Yin berperilaku baik mulai sekarang, maka semuanya akan berakhir. Tetapi jika dia masih cukup bodoh untuk menimbulkan masalah, mereka akan melunasi semua hutang lama. Sementara pesta besar sedang berlangsung di aula mewah dalam istana kekaisaran. Kaisar Iblis Murki Yin tengah asyik menata berbagai perkakas di atas tempat tidur. Sebuah cambuk kulit hitam dengan rumbai, manik-manik bulat putih dengan tali merah untuk mengikat tubuh. Bermacam-macam, segala sesuatu yang dapat dibayangkan. Dia mengambil cambuk itu dan memukulkannya dengan kuat ke udara. Wanita terkutuk itu, tidakkah dia memandang rendah aku, mengeluh tentang ini dan itu, menolak untuk membiarkan aku menyentuhnya. Orang tua ini akan membiarkanmu mencicipi metodeku hari ini. Aku akan membiarkanmu bersikap sombong di depan orang lain, bertindak sebagai permaisuri. Tapi di balik pintu tertutup, kamu akan dipermainkan seperti anjing. Aku ingin membuatmu mengerti siapa sebenarnya penguasa Laut Selatan. Karena ia memiliki pil nirwana jangkrik dingin. Dia tidak takut kalau permaisuri Iblis Mimpi Tua tidak akan datang memohon padanya. Jika saatnya tiba, dia akan menaklukkan wanita sombong ini tanpa ampun. Katakan pada wanita itu bahwa aku akan meninggalkan Laut Selatan 1 jam dari sekarang. Dan aku tidak akan pernah kembali. Aku hanya akan menunggunya selama 1 jam. Dayang istana yang mendengar perintah itu langsung berlari pergi dengan panik. 1 jam kemudian, dia masih belum datang. Katakan padanya aku memberinya 1 kesempatan lagi, dan aku akan menunggu 1 jam lagi. Ini adalah jam terakhir. 1 jam kemudian, dia masih belum datang. Apa yang dia lakukan? Apakah dia masih menginginkan pil nirwana jangkrik dingin atau tidak? Apakah dia masih peduli dengan kesejahteraan klan Iblis Laut Selatan? Apa? Dia mengadakan perjamuan untuk Jiang Fan dan minum dengan gembira. Dia bahkan menyuruhku untuk tidak menunggu dan bergegas pergi. Murki Yin yang geram pun melemparkan cambuk itu ke lantai. Kebencian terpancar di matanya. Ini keterlaluan. Apakah wanita ini mencoba memberontak? Di pesta, permaisuri Iblis Mimpi Tua minum dengan sangat gembira sambil sering mengangkat cangkirnya. Satu-satunya hal yang membuatnya tidak senang adalah Jiang Fan, yang seharusnya duduk di kursi pertama di sebelah kanannya, bersikeras duduk di posisi belakang untuk menjaga jarak. Hal ini menyebabkan para tetua kerajaan berspekulasi. Mungkinkah Old Dream pernah memanfaatkannya sebelumnya? Kemungkinan besar. Apa kau tidak memperhatikan dia menjaga Mimpi Tua seperti pencuri? Itu bisa dimengerti. Mimpi Tua adalah seorang wanita, dan dia sudah lama sendirian. Jiang Fan masih muda dan heroik, dengan prestasi luar biasa. Wajar jika dia mengaguminya. Sudahlah. Selama dia tidak meninggalkan Laut Selatan, kami para tetua klan akan menutup mata. Kita tentu tidak bisa membiarkan dia terikat pada bajingan Murki Yin itu, kan? Pembuluh darah berdenyut di dahi permaisuri Iblis Mimpi Tua. Bukankah dia baru saja diam-diam memperhatikan orang itu berkultivasi saat itu? Baiklah, dia juga melihat sebagian tubuhnya. Namun apakah dia perlu bersikap waspada terhadapnya seperti ini? Itu membuat tetua klan mengalami kesalahpahaman seperti itu. Begitu dia telah memanen mutiara bercahaya pelindung tubuh, dia harus segera membuatnya nyala. Jika dia tinggal lebih lama, siapa tahu gosip macam apa yang akan beredar. Dentang. Tepat saat itu, pintu utama aula didobrak hingga terbuka. Percikan debu dan puing menyebabkan beberapa tetua klan yang paling dekat dengan pintu segera meninggalkan tempat duduk mereka. Mereka melihat bahwa itu adalah Murki Yin yang berwajah muram. Mereka segera mulai memarahinya dengan marah. Bajingan, ini ancaman lagi. Dia tidak pernah melakukan sesuatu dengan benar.
Permaisuri iblis mimpi tua yang tadinya sedang dalam suasana hati yang sangat baik, tiba-tiba ekspresinya menjadi gelap. Anda tidak dibutuhkan di sini, dan Anda juga tidak diterima. Cepat pergi. Para tetua klan juga memandang dengan tatapan dingin. Mereka sama sekali tidak menunjukkan rasa terima kasih terhadap kedatangan Murkiyin. Mimpi tua, kau benar-benar berani mengabaikan hidup dan mati anggota klanmu sendiri, namun memimpin sekelompok tetua klan untuk menghibur anggota ras manusia rendah. Apa, dia benar-benar kekasihmu? Aku belum mati, dan kau sudah mencoba mencari seseorang untuk menggantikanku. Melihat dia bicara omong kosong lagi, wajah beberapa tetua klan inti, yang telah lama memendam kebencian, berubah menjadi sedingin es. Murkiyin, tindakanmu selama bertahun-tahun telah membuatmu sama sekali tidak layak menjadi anggota keluarga kerajaan Laut Selatan. Hari ini, jika kalian terus membuat onar dan mengganggu tamu kehormatan Laut Selatan kami, jangan salahkan kami, para tetua klan, karena mengusir kalian dari keluarga kerajaan Laut Selatan. Kami yakin jika Kaisar Iblis Tua melihatmu sekarang, dia juga ingin mengusirmu dari Laut Selatan. Murkiyin terkekeh dingin, aku tahu kalian, orang tua, tidak menginginkan apapun selain mengusirku dari Laut Selatan. Tapi apakah kamu berani? Tanpa aku, bagaimana kau bisa membeli pil nirwana jangkrik dingin dari Gunung Sanxing? Mereka hanya mengenali aku, bukan kalian sekumpulan orang tua. Segera setelahnya, dia menatap Jiang Fan dengan dingin, wajah putih kecil. Makan dan minum enak di Laut Selatanku, siapa yang memberimu keberanian? Jiang Fan mengerutkan kening dalam-dalam. Lagi dan lagi, apakah dia pikir dia terbuat dari lumpur? Kaisar Iblis Murkiyin, jangan menyeretku ke dalam urusan pernikahanmu. Saya hanya lewat saja. Tapi kalau kamu benar-benar mencari masalah, aku tidak keberatan menyelesaikannya sampai akhir. Meskipun Kaisar Iblis Murkiyin ini juga disebut Kaisar Iblis. Dia terjatuh dari singgasananya akibat dengusan keras dari permaisuri iblis mimpi tua, yang menyebabkan hidungnya berdarah. Jelas bahwa dia kemungkinan adalah jiwa baru lahir jalan kiri yang disebutkan oleh permaisuri iblis Yizu. Meski kekuatannya besar, dia bukanlah jiwa baru yang sejati. Dan Jiang Fan memegang panah jimat. Jika pertarungan sesungguhnya terjadi, tidak dapat dipastikan siapa yang akan mati terlebih dahulu. Dasar bocah kecil, apa kau memberontak terhadap surga? Di Laut Selatanku, kau berani berteriak padaku. Kaisar Iblis Murkiyin tertawa karena marah. Dia awalnya datang untuk mengganggu pesta, dengan niat membuat semua orang sengsara. Melihat Jiang Fan berani tidak menghormatinya begitu banyak, dia tentu saja memanfaatkan kesempatan untuk membuat keributan. Dia dengan santai meraih segenggam pil nirwana jangkrik dingin dan mendengus dingin. Datang. Siapapun yang menamparkan anggota ras manusia rendah ini, aku akan menghadiahinya satu pil nirwana jangkrik dingin. Namun seluruh aula menjadi sunyi. Semua orang menatapnya dengan dingin. Kaisar Iblis Murkiyin terkekeh, nafsu makannya tinggi sekali, kalau begitu minumlah 2 pil. Tetap saja, tidak ada seorang pun yang bergerak. 3 pil. Kaisar Iblis Murkiyin mengerutkan kening, apa, aku bahkan tidak bisa memerintahmu lagi. Pikirkan baik-baik, ini adalah pil nirwana jangkrik dingin terakhir. Namun tetap saja, tidak ada seorang pun yang bergerak. Pukul Jiang Fan. Jiang Fan, siapakah yang memiliki formula pil untuk pil nirwana jangkrik dingin? Kaisar Iblis Murkiyin memandang sekeliling mereka, merasa gelisah, ada apa dengan kalian semua? Kamu tidak mau lagi minum pil nirwana jangkrik dingin. Apakah mereka memukul Jiang Fan atau tidak sebenarnya tidaklah relevan. Apa yang diinginkannya adalah perasaan mengendalikan semua orang. Mereka yang mematuhinya menerima pil nirwana jangkrik dingin. Mereka yang tidak patuh boleh nyahlah. Namun semua orang menatapnya dengan dingin, sama sekali tidak peduli dengan pil nirwana jangkrik dingin. Hal ini membuatnya merasa kehilangan kendali. Tampaknya dia tidak bisa lagi mengendalikan klan setan Laut Selatan. Jiang Fan meletakkan cangkir anggurnya, sedikit rasa dingin muncul di wajahnya. Kaisar Iblis Murkiyin, tampaknya kau tak bisa lagi memimpin anggota klanmu sendiri. Bagaimana kalau aku yang mengambil alih? Bab 845 mengusir keluarga kerajaan. Jiang Fan menunjuk Murkiyin, Kaisar Iblis Laut, dan berkata dengan dingin, anggota klan Iblis Laut Selatan, Murkiyin, Kaisar Iblis Lautmu, telah berulang kali memfitnahku.
Bukankah Laut Selatan seharusnya memberikan penjelasan? Mendengar ini, para tetua klan merasakan jantung mereka menegang. Pada formula pil itu, proporsi beberapa bahan utama masih belum ditandai. Jika Jiang Fan menolak menyediakannya, formula pil itu tidak akan berguna, pada dasarnya itu adalah resep yang dibuang. Namun sekarang, bajingan Murki Yin, Kaisar Setan Laut, cukup buta untuk menggertak Jiang Fan. Yang lebih menyebalkan lagi adalah Murki Yin, Kaisar Setan Laut, bertindak atas nama Permaisuri Setan Laut Selatan. Ini mendorong Jiang Fan ke posisi oposisi dengan Laut Selatan. Setelah ratusan tahun, Laut Selatan akhirnya menerima kesempatan dari surga untuk melepaskan diri dari kendali Gunung Sanxing. Namun, makhluk jahat itu mencoba menghancurkan segalanya. Dia sengaja mencoba memastikan Laut Selatan tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk naik lagi. Para tetua klan tidak dapat menoleransinya lagi. Binatang buas. Seorang tetua klan dengan kumis ikan yang panjang meraung, dasar makhluk tak berguna. Sekarang aku mengusulkan, dalam kapasitasku sebagai tetua klan pertama, untuk mencabut status klan kerajaan Laut Selatan milik Murki Yin. Angkat tangan jika Anda keberatan. Banyak tetua klan dipenuhi dengan kemarahan. Tidak ada seorang pun yang berkeberatan. Mereka telah lama membenci Murki Yin, Kaisar Setan Laut, sampai-sampai gigi mereka sakit. Meskipun beberapa anggota klan kerajaan lainnya telah diuntungkan oleh Murki Yin dan ingin mempertahankannya, melihat tatapan kanibal dari para tetua klan, siapa yang berani mendukung Murki Yin secara terbuka? Maka, seluruh aula menjadi sunyi. Bagus. Tidak ada yang keberatan. Seluruh klan menyetujui. Murki Yin dikeluarkan dari klan kerajaan. Setelah itu, dia menatap ke arah mimpi tua, Permaisuri Iblis Laut Selatan, menangkupkan tangannya, dan bertanya, "Mimpi tua, apakah kau punya keberatan?" Mimpi tua, Permaisuri Iblis Laut Selatan, mendesah dalam hatinya. Dia tahu segala sesuatunya akan berkembang menjadi keadaan seperti sekarang. Jejak rasa malu berkelebat jauh di dalam hatinya. Dia awalnya berjanji kepada Kaisar Iblis Tua untuk membantu Murki Yin dalam memerintah Laut Selatan. Namun sekarang, dia mengusir Murki Yin dari klan kerajaan Laut Selatan. Sebenarnya, ini adalah pengkhianatan terhadap keinginan terakhir Kaisar Iblis Tua. Tetapi dia mengerti lebih jelas bahwa Murki Yin, Kaisar Setan Laut, telah menjadi tumor di Laut Selatan. Jika dia tidak disingkirkan, Laut Selatan tidak akan pernah mengenal kedamaian. Lebih jauh lagi, mengesampingkan masa depan, menyinggung Jiang Fan saat ini berarti Laut Selatan akan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan kemalangan klannya yang telah berlangsung selama seabad. Mengapa harus mempertahankan orang seperti ini? Mimpi tua, Permaisuri Iblis Laut Selatan, menekan jejak keengganan di hatinya, tatapannya dingin. Karena anggota klan kerajaan tidak memiliki keberatan, aku, mimpi tua, tentu saja tidak memiliki keberatan. Sekarang, dalam kapasitasku sebagai Permaisuri Iblis Laut Selatan, aku umumkan, Murki Yin, Kaisar Iblis Laut, dengan ini disingkirkan dari klan kerajaan Laut Selatan. Mulai sekarang, keluarlah dari Istana Kekaisaran Laut Selatan, dan Anda dilarang menginjakkan kaki di dalam Istana Kekaisaran seumur hidup Anda. Pernyataan hikmat ini disampaikan melalui gelombang suara khusus ke seluruh laut. Klan Setan Laut di dalam Istana Kekaisaran dan ratusan mil di sekitarnya mendengar proklamasi dari Permaisuri Setan Laut Selatan. Berita ini pun akan disebarkan dengan berbagai cara ke seluruh pelosok Laut Selatan dan akhirnya diumumkan ke 4 lautan. Mimpi lama, tetua klan. Kau ingin mengeluarkanku dari klan kerajaan Laut Selatan hanya karena anggota kecil ras manusia. Murki Yin, Kaisar Setan Laut, tidak dapat mempercayainya. Dulu dia pernah bertindak gegabah, melakukan hal-hal yang jauh lebih serius daripada mengganggu pesta yang sedang berlangsung, namun Laut Selatan tidak pernah melakukan apapun kepadanya. Sekarang, dia baru saja menindas Jiang Fan, bahkan belum menyentuh sehelai pun rambutnya, namun dia malah menghadapi hukuman yang sangat berat. Old Dream, Permaisuri Iblis Laut Selatan, mengabaikannya. Sebaliknya, dia menatap ke arah Jiang Fan, wajah gioknya yang agung melunak menjadi senyuman ramah. Tuan Muda Jiang, apa pendapatmu tentang pengaturan ini? Apakah kamu puas? Jiang Fan mengangguk sedikit, itu bisa diterima. Tapi akan lebih baik lagi kalau dia menghilang dari pandanganku sekarang. Mimpi tua, Permaisuri Iblis Laut Selatan, langsung menatap dingin ke arah Murki Yin, tidakkah kau mendengarku?
Apa yang masih kamu lakukan di Istana Kekaisaran Laut Selatan? Anda tidak boleh berada di tempat ini. Keluarlah segera. Jangan merusak suasana hati Tuan Muda Jiang. Melihat Old Dream, permaisuri iblis Laut Selatan, menatapnya dengan dingin sambil menawarkan senyum mengjilat pada Jiang Fan. Murki Yin, Kaisar Iblis Laut, merasakan amarah yang tak diketahui membakar di dadanya, dan dia berteriak. Wajah putih kecil, apa sebenarnya yang kau lakukan pada istriku? Bagaimana kau membuatnya begitu patuh padamu? Sambil berbicara, dia dengan keras menepukkan telapak tangannya ke kepala Jiang Fan. Dia menolak untuk mempercayai bahwa ini nyata. Dia menolak untuk mempercayainya. Tampar, sebelum dia bisa bertindak, gaun panjang hitam tiba-tiba muncul di hadapannya. Yang terjadi kemudian adalah tamparan keras di wajahnya, yang membuatnya terpental ke samping keluar dari aula utama. Mimpi tua, permaisuri iblis Laut Selatan, memiliki wajah bagaikan batu giok beku dan berkata dengan dingin, kau makhluk yang tidak bisa diperbaiki. Bahkan sekarang, kau masih memfitnah Tuan Muda Jiang. Dan kau bahkan mencoba menyerangnya. Keluar, atau aku akan melumpuhkan kultivasimu. Murki Yin, Kaisar Setan Laut, jatuh ke tanah sambil menyemburkan darah. Dia meraung dengan ekspresi yang ganas, mimpi lama. Kau memperlakukanku seperti ini untuk wajah putih kecil, benar begitu? Baiklah, baik. Mulai sekarang, kau dan ras Yao Laut Selatan, lupakan saja soal mendapatkan satu pil nirwana jangkrik dingin. Tidak masalah meskipun kau berlutut dan memohon padaku. Mimpi lama, Sang Ratu Iblis Laut Selatan, sudah muak. Setiap kali, dia mengancam mereka dengan pil nirwana jangkrik dingin. Untungnya, hari-hari itu akhirnya bisa berakhir. Mohon maaf, tapi Laut Selatan tak lagi membutuhkan pil nirwana jangkrik dinginmu. Simpan saja dan makanlah perlahan-lahan sendiri. Beberapa tetua klan inti juga penuh dengan penghinaan. Kau bajingan, kita akhirnya tidak perlu menoleransi sikapnya lagi. Cepat dan enyahlah. Laut Selatan tidak butuh sampah sepertimu. Murki Yin, Kaisar Setan Laut, tercengang. Ketergantungan terbesarnya sebenarnya telah hilang. Dia mulai panik, Kamu sengaja mencoba menakutiku, kan? Anda tidak bisa hidup tanpa pil nirwana jangkrik dingin. Kau tentu tidak bisa hidup tanpaku. Cepat, kalian semua berlutut dan minta maaf padaku sekarang, dan aku mungkin masih mempertimbangkan untuk memaafkan kalian. Old Dream, Sang Ratu Iblis Laut Selatan, tak kuasa mendengarkan lagi. Dia mengangkat kakinya yang panjang dan menghentakkan kaki, menyebabkan arus laut yang dahsyat melonjak, menyapu Murki Yin, Kaisar Setan Laut, dan mengirimnya terbang keluar dari Istana Kekaisaran. Setelah menyelesaikan ini, Old Dream, permaisuri iblis Laut Selatan, segera kembali ke aula utama. Dia melihat Jiang Fan tertutup lumpur dan pasir. Dia melangkah maju dengan wajah penuh permintaan maaf, mengulurkan tangan untuk membantu menepisnya. Jiang Fan, bagaimanapun, menghindarinya, membersihkan dirinya, dan berkata dengan tenang, biarkan perjamuan berakhir di sini. Mari kita ambil mutiara bercahaya pelindung tubuh dan selesaikan formula pil. Mari kita selesaikan ini dengan cepat. Merasakan ketidaksenangan Jiang Fan, permintaan maaf Old Dream, permaisuri iblis Laut Selatan, semakin dalam. Masalah antara dia dan Murki Yin, suaminya, telah menyeret Jiang Fan ke dalamnya tanpa alasan. Tak seorang pun akan senang dengan hal itu. Baiklah, saya akan mengantar Tuan Muda Jiang ke sana sekarang. Old Dream, permaisuri iblis Laut Selatan, mengangguk. Dia mulai berbicara dengan hati-hati, takut membuat Jiang Fan semakin marah dan menyebabkan dia bersikap bermusuhan dan pergi. Beberapa tetua klan, tolong serahkan kunci tanah terlarang. Mimpi tua, permaisuri iblis Laut Selatan, memandang ke arah 8 tetua klan inti. Mutiara bercahaya pelindung tubuh dilindungi oleh formasi. Mengaktifkan formasi ini memerlukan jimat kekaisaran. Totalnya ada 2 jimat. Satu dipegang oleh Kaisar Setan Laut berturut-turut. Jimat lainnya dibagi menjadi 8 bagian, yang dikelola secara terpisah oleh 8 tetua klan agung. Benda yang dipegang oleh Kaisar Iblis tua sayangnya telah hilang sebelum kematiannya. Untuk mengaktifkannya sekarang, mereka harus mengumpulkan pecahan-pecahan yang dipegang oleh 8 tetua klan agung. Justru karena itulah mutiara bercahaya pelindung tubuh tidak diincar oleh Murki Yin. Jika tidak, Murki Yin pasti sudah lama menyia-nyiakan semuanya. 8 tetua klan menyerahkan pecahan-pecahan itu dengan penuh harap.
Mimpi lama, harapan Laut Selatan kini ada di tanganmu. Mimpi tua, permaisuri iblis Laut Selatan, memandang jimat kekaisaran yang telah selesai di telapak tangannya, matanya juga penuh dengan antisipasi. Tuan Muda Jiang, tolong. Sejarah Laut Selatan akan sepenuhnya ditulis ulang setelah mutiara bercahaya pelindung tubuh diserahkan. Jiang Fan mendesah. Ia berharap tidak akan ada lagi kejadian yang tidak diharapkan. Yang lain terjebak dalam masalah tanpa memperoleh manfaat apapun. Tapi dia baru saja lewat, masalah sudah menghampirinya. Dia telah menjauhkan 3 Zhang dari permaisuri setan Laut Selatan, namun dia masih menarik begitu banyak masalah dan kontroversi. Memikirkannya saja rasanya seperti kehilangan. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?